Kalau dengar tentang teknologi pertanian, kebanyakan orang mikirnya langsung pabrik atau laboratorium gitu ya, Chef? Iya nih Sal, padahal ilmunya tuh bisa dikembangkan jadi sesuatu yang dekat dengan masyarakat loh. Bahkan bisa menjadi sebuah usaha. Oh gitu ya. Iya, Hari ini, Sela dan Shiva akan melihat bagaimana ilmu, inovasi, dan keberanian mengambil peluang bisa bertemu dalam satu perjalanan. Yuk, kita dengarkan langsung cerita dari salah satu alumni Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada yang kini mengembangkan Oriflex. Perkenalkan, nama saya Suko Triyono, saya asli Pati, dan saya merantau di Jogja tahun 2026, pas waktu masuk menjadi mahasiswa baru di UGM jurusan Agroindustri di Fakultas Teknologi Industri Teknologi Pangan. Ketika itu teknologi industri pertanian ada D3-nya dan saya ambil agroindustri itu. Karena apa ngambil D3? Karena saya telat masuk dan saya memang suka praktek. Karena 80% di D3 ini banyak prakteknya dan perjalanan ini dimulai. Ketika masuk semester 3, saya sudah memutuskan untuk bergelut di dunia bisnis. Pertama kali adalah bebek yang ada di Prambanan sana. Saya kerja dengan partner dan saya termotivasi setelah membaca buku The Power of Kepepet. Jadi kita memposisikan diri itu selalu kepepet. Nggak punya uang, kepepet. Tapi hal-hal yang positif. Nah, perjalanan itulah yang mengawali sampai lahirnya PT Cerelia Prima Nutrisia. Tapi sebelum adanya produk ini, saya harus melalui 8, 9 bisnis. Yang diantaranya itu tidak ada yang inline atau linear dengan jurusan teknologi pertanian. Dan tahun 2014, dari tahun 2007 sampai 2014, barulah ada produk ini dan kita namakan PT Cerelia Prima Nutrisia. Begitu. Kalau dikatakan peran di Cerelia ini ya terutama ya, kita bicara perusahaannya bukan produk. Karena ada Oriflame, ada Origood, ada Bodyguard juga. Karena saya dipercaya oleh partner saya Mas Fandi sebagai nahkoda dan mungkin kalau teman-teman lihat yang muncul di media sosial ada berita-berita bahwa mungkin ada wawancara seperti ini selalu ada nama Suko. Kenapa? Karena saya extrovert, yang partner saya introvert. Begitu extrovert, ya udah saya akan berada di depan layar dan peran saya ya sebagai nahkoda. Saya harus punya visi besar. Bahkan tim saya itu belum pernah mendengar masalah itu sudah selesai. Dan ketika peran di Serelia ini sebagai nahkoda, itu juga menjadi tanggung jawab besar saya. Karena apapun yang terjadi, demi masa depan ini, kapal ini harus tetap berlayar, apapun keadaannya. Walaupun saat ini ekonomi yang tidak stabil, tidak jelas, dan daya beli menurun, ini juga harus survive. Dan saya harus bisa mempertahankan teman-teman yang bergabung di Serelia ini. Kegiatan kalau saya fokus di Serelia ini sebenarnya ini sudah kita kerjakan selama 11 tahun. Jadi saya kegiatan yang paling banyak adalah ngarit. Saya dekat dengan kambing dan sering cari Pak Suko itu ada di sebelah sini, sebelah kantor. Itu ada lahan rumput, saya selalu ada di situ. Kegiatan saya seperti itu. Jadi itu hanya kamuflase saja, biar menyamarkan. Jadi nggak kelihatan, wah itu CEO enggak. Ini memang menyamar CEO, ya kan bukan CEO yang menyamar. Jadi kegiatan saya memang seperti itu karena memang saya melihat harus dari luar. Karena kegiatan operasional ini sudah saya serahkan kepada tim operation. Ada GM-nya dan kami ada pengawasnya. Saya di bidang secara direktur utama, ada Pak Fandi yang direktur, itu juga berbagi peran. Sehingga tidak ada yang saling tumpang tindih antara pekerjaan ataupun tupoksi satu sama lainnya. Jadi ketika saya tidak ada di kantor ya nggak akan dicari. Pasti ada yang digantikan gitu.
Karena selama ini perusahaan ini sudah saya tinggal beberapa waktu untuk menguji apakah memang perusahaan ini sudah sistem jalan atau belum. Dan jangan sampai saya itu malah mengganggu ataupun mengeliminasi keputusan-keputusan yang sudah saya percayakan pada GM saya. Ini adalah bagian dari membangun sistem. Dan ini adalah perjalanan Serelia juga. Saya akui ya, saya alumni. Saya alumni FTP. Tapi selama ini yang saya tidak akui adalah saya ketika menjadi pembicara di kementerian berbagai kementerian itu saya selalu ditanya, "Pak Suko gelarnya apa?" Ini yang saya tidak akui. Saya itu diploma 3, itu kan AMD ya kan. Tapi begitu saya suruh mencari gelar, akhirnya saya kasih namanya STP, bukan Sarjana Teknologi Pertanian, tapi Suko Triyono Padi. Jadi ini adalah pengakuan saya yang pertama, karena saya mempertahankan D3 saya. Kenapa kok mempertahankan D3 saya? Karena D3 itu kan praktek terus ya. Sehingga saya mengakui bahwa teman-teman alumni saya, bahkan lintas jurusan, itu meleset. Tidak ada yang bekerja itu yang linear dengan jurusannya yang diambil waktu kuliah. Dan ini saya patut berbangga diri sebagai alumni FTP. Saya mempertahankan tradisinya, memelihara ketahanan pangan, olahan pangan, dan ini ternyata bukan langsung ketemu, tapi harus perjalanan 9 bisnis tadi, sehingga baru ketemu yang sesuai dengan ilmunya. Dan alhamdulillah dari inilah lahir produk-produk yang sangat menjadi pioner pasar. Dan sekarang kompetitor pun akan muncul. Sudah sekitar 3 bulan kompetitor. Dan itu nilainya juga luar biasa. Saya bangga menjadi alumni FTP. Oriflame ini kan lahir kan dari sebuah masalah. Bukan lahir dari sebuah kebutuhan. Kalau kita tahu bahwa ada penyakit, baru ditanya cari obatnya. Kalau Oriflame tidak. Kita cari obatnya dulu. Ini obat apa? Jadi Oriflame ini kenapa kok lahir dari umbi Garut? Ini juga bukan sebuah kebetulan, tapi karena kondisi. Kondisi yang dimana awalnya kami itu sudah melirik beras merah karena ada sereal yang sudah terkenal di pasaran Indonesia dan menjadi pioner market leader juga. Dan pada saat itu beras merah saya kadang-kadang untuk menjadi sereal bubur bayi, bubur diabetes juga. Tapi ternyata pada saat itu supplier itu tidak ada stoknya dan di-cut oleh perusahaan besar. Pada saat itu kami terinspirasi karena kakak kelas kami itu pernah PKM dengan produk yang berbahan dasar umbi Garut, tapi tidak di-up, hanya berhenti di perlombaan saja. Kalau pikiran saya itu kan pikiran liar. Jadi bagaimana yang orang itu melihat arang, saya melihat briket. Jadi kita jualan arang sama jualan briket itu kan beda harganya. Jadi sama-sama bahan bakar, ya kan? Tapi begitu cara ngemasnya, cara modifikasinya itu berbeda, harganya juga berbeda. Nah, akhirnya umbi Garut ini benar-benar kita rubah formulasinya, kita rubah semua bentuknya menjadi flake, tapi belum tahu namanya. Ini flake ini namanya apa? Apakah cornflake? Kalau cornflake itu kan masalah, bukan jagung ya, tapi cornflake ya. Tapi kita ambil dari bahan original. Makanya lahirnya namanya Oriflake, original flake. Dan bahan umbi Garut ini kita cari. Sebenarnya umbi Garut ini kita formulasikan untuk sakit apa, untuk value apa, untuk problem solving apa. Ternyata ketemulah asam lambung. Dan asam lambung pun itu belum ketemu. Pertama kali adalah diabetes. Para penderita diabetes merasakan bahwa lambungnya lebih nyaman dan diabetesnya ini saat ini belum bisa tersolusikan oleh Oriflame, sehingga pada saat itu kami tetap fokus ke pasar asam lambung. Kami
riset, kami cek benar-benar apa yang bagus untuk asam lambung ini. Nah, sehingga kami akan fokus di situ dan alhamdulillah selama 7 tahun produk ini menemukan pasarnya. Dan ketika pasar itu terbuka, potensinya terbuka, lahirlah kompetitor nasional, kompetitor lokal yang jumlahnya tadi udah puluhan dan ukurannya pun tidak kecil, gede-gede semua. Ini saya akan mengingat kembali karena beberapa waktu lalu itu kayak saya itu sudah kayak kehilangan bukan arah ya. Kalau arah masih tak pegang lah. Agak bingung. Sebenarnya ini bisa kuat tak bawa lebih jauh lagi nggak gitu loh. Jadi karena apa? Visiku tuh dari dulu sebelum merintis bisnis ini kan sudah tak tekankan dalam benak saya bahwa Oriflame ini harus menjadi perusahaan yang multinasional, bahkan melandas di bursa efek. Karena kami itu pionernya, apa sih ini, kiblatnya. Kiblatnya itu ada di Mayora, ada di Nestle, ada di Unilever. Perusahaan-perusahaan yang besar yang menjadi kiblat kita supaya arahnya benar dan bisa sebesar mereka. Tapi perjalanan itu tidak mulus. Selama 11 tahun ini tantangan kita luar biasa, sikut kanan sikut kiri ya kan, sikut kanan sikut kiri, dan ternyata dalam dunia bisnis itu dunia yang sangat kejam sekali, tidak kenal saudara, tidak kenal teman. Jadi visi itu kemarin agak buyar, tapi itu akan menjadi keteguhan kami bahwa perjalanan Serelia ini bukan perjalanan sprint yang bisa ditempuh 100 meter langsung selesai, tapi adalah maraton. Kami menguatkan tim, semua lini, semua departemen, dan selalu saya mengibarkan bahwa kita ini seperti berenang. Ada kalanya kita ambil nafas, tapi jangan berhenti. Kalau ketika kita berhenti, itu adalah tenggelam. Jadi, visi kami tetap teguh menjadi perusahaan pangan lokal yang terus tumbuh dan berkembang melalui pemberdayaan petani dan produk pangan olahannya. Dan ini yang kami pegang teguh dan kami tanamkan dalam setiap tim supaya serial ini menjadi sukses maju bersama. Jadi setiap tim ini memiliki emosi, memiliki jiwa bahwa serial ini tidak tumbuh besar sendiri, tapi akan sukses maju bersama. Oke. Kalau dilihat dari keilmuan, saya bersyukur ya kan, bersyukur lagi dan bangga karena ilmu yang saya dapatkan di Fakultas Teknologi Pertanian itu pada 8 bisnis yang saya lewatin itu ilmu ini tidak terpakai. Tapi begitu di PT Serelia, ilmu ini sangat terpakai dan apalagi yang paling penting dari semua ilmu di perjalanan Serelia ini adalah etika bisnis. Karena apapun, teman-teman mengetahui manajemen, mengetahui produksi, tapi menghalalkan secara cara untuk menjingkirkan kompetitor, untuk bahkan berkeinginan untuk membunuh, etika bisnis itu sudah menciderai ilmu itu. Jadi saya menempatkan etika bisnis itu di urutan yang pertama dalam menjalankan bisnis ini. Karena ilmu produksi, ilmu manajemen itu pun bisa dipelajari. Tapi kalau etika bisnis ini harus melekat pada pemilik, pada founder. Karena ini menjadi prinsip. Ketika teman-teman sudah menghalalkan secara cara, yang penting cuan, ya kan? Yang penting gas, itu sudah ternodai. Ilmu itu tidak ada gunanya. Makanya ketika menjalankan Serelia ini, semua ilmu bahkan 4 jurusan, TPHP, ya kan? TIP, TEP itu ada semua. Yang terakhir agroindustri. Ini ada semua. Bahkan teman-teman saya yang teknologi pangan hasil pertanian itu pun bidang kimia, kimia pangan segala macam itu kan untuk uji lab. Dan itu harus dibekali dan itu memang harus jurusan itu. Nggak boleh dari teknologi dari teknik pertanian, mau malah ngolah traktor segala macam nggak bisa.
itu beda jurusan. Bahkan pengolahan dari bibit umbi Garut itu pun membutuhkan teknik pertanian. Dan yang mengontrol operasional lini ini itu adalah TIP, Teknologi Industri Pertanian. Karena apa? Ilmu manajemennya ada di situ, komplit. Pemasaran juga ada di situ. Jadi ini yang melandasi kami agar pegang teguh sama etika bisnis. Ini menjadi prinsip di Serelia itu. Oke, saran saya bagi teman-teman yang nantinya akan menjadi alumni FTP, pakailah kacamata kuda, bukan kacamata kromik, blue kromik, ya kan? Bukan, tapi kacamata kuda. Kenapa itu? Dengan teman-teman pakai kacamata kuda, teman-teman itu akan menjadi fokus. Fokus pada apa? Jangan serta-merta yang penting kerja. Eman-eman jurusan kalian, eman-eman alumni kalian, ketika memberikan ilmu, dosen memberikan ilmu dan mahasiswa mendapatkan ilmu, tapi ternyata ilmu itu tidak diaplikasikan dalam dunia kerja, dunia bisnis, itu kan percuma. Eman-eman, ngapain kuliah di teknologi pertanian, larinya di perbankan, kan begitu. Saya tidak menyinggung saudaraku yang di sana, tapi menjadi berbangga diri bahwa ini kan masukan buat teman-teman alumni bahwa ketika teman-teman ini sudah memiliki jurusan di berbagai jurusan di teknologi pertanian, fokus di situ, maganglah di tempat yang memang linear, inland di perusahaan itu. Sehingga teman-teman akan menggali apa potensi Indonesia ini. Ketika saya nanti terjun di dunia bisnis, di dunia profesional, saya harus tetap menggeluti bidang saya. Jangan lari di situ, kamu pengecut nanti. Jadilah orang yang berkontribusi dan sesuai dengan bidangnya. Karena sangat ngeri di Indonesia ini dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten pada bidangnya. Dan saya bangga dengan teknologi industri pertanian UG. Agrotechnovation bukan hanya tentang menciptakan teknologi, tetapi tentang menghadirkan manfaat melalui inovasi yang tumbuh dari ilmu, keberanian, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga kisah ini menjadi awal yang menginspirasi perjalanan agrotech muda berikutnya.